Halo, selamat malam teman-teman dari Inter Indobis. Hai, ketemu lagi sama Simbok Ika Pramesti malam ini. Seperti biasa ya, kita lagi di mana? Kita lagi ada di Orbis, Obrol Bisnis Indobis. Dan kali ini kita masih dalam edisi Meet the Expert ya. Jadi Orbis ini dia punya beberapa edisi, mulai dari UMKM, ada juga Meet the Expert ya, ada juga ketemu dengan startup ya. Jadi ada beberapa yang diangkat oleh Inter Indobis, dan kali ini masih lanjutan yang kemarin. Kemarin apa sih, kamu ikutin nggak yang terakhir kemarin Simbok bahas apa? Ya, yang pasti sekarang ini kita jualan lebih banyak ke online. Jadi masih membahasnya di seputar itu kan ya, di mana di tips and trick jitu jualan via Facebook Live. Udah ketahuan kan ya, Facebook Live. Siapa lagi sih ya master praktisi Facebook yang judulnya selalu ada di mana-mana, Akademi Facebook. Siapa lagi kalau bukan Mas Bro Tobi Arnovans ya. Malam ini kita mau ngobrol bareng sama Mas Bro Tommy, melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita udah membahas apa sih? Kemarin kita sudah membahas mengenai berjualan secara online, tapi secara umum kita bahasnya nih, mulai dari e-commerce, mulai dari media sosial, sampai ke web portal ya. Dan malam ini khusus kita mendetail ada di Facebook Live ya. Tips and triknya nanti apa aja, kalian boleh langsung simak, dan kalau ada pertanyaan boleh langsung masukin di chat box ya, nanti akan dijawab langsung sama Mas Bro Tommy. Harus cepet-cepetan karena biasanya 1 jam tuh nggak kerasa loh ya. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah. Oh, Keren. masih. Apanya ini yang keren nih? Semuanya keren. Banyak keren. Masih tetap sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat semua. Sehat semua dan masih tetap semangat ya. Sudah bulan Harus. keberapa pandemi? Sampai lali loh Harus. ya. Bulan keberapa? Hampir setahun loh, hampir setahun. Lah iya, udah nggak kerasa toh. Jadi kalau kita yang usaha nih kayaknya tahun kemarin nih, bulan-bulan segini nih kan udah mulai masang target ya untuk tahun depan. Betul. Udah mulai ngukur nih tahun depan mau ngapain. Nah, kalau sekarang ini boro-boro mau bikin target ya harusnya tetap ya. Tapi kita mau dari target yang tahun kemarin aja, aduh mau ngelis aja rasanya gitu ya. Ya target tetap dibikin tapi nggak bisa berharap banyak sih. Nah, itu dia. Kira-kira gimana nih, Mas Bro, kalau melihat untuk kedepannya? Ya kedepannya masih misteri ya. Masih misteri karena khususnya di negara kita sendiri ini kan masih nggak jelas juga kan. Jadi pemerintah masih kadang-kadang tiba-tiba PSBB, tiba-tiba longgar ya kayak gitu, dan masyarakat sebenarnya juga udah nggak peduli sih ada PSBB apa enggak sih. Iya sih Iya ya. kan? Kayaknya udah cuek-cuek aja gitu ya. Tapi masalahnya pengumuman atau kebijakan yang dikeluarkan itu kan berpengaruh pada usaha gitu kan. Ada bagian-bagian tertentu yang tutup dan sebagainya. Nah, itu kan mempengaruhi daya beli juga gitu. Bener banget. Dan ini bikin galau ya. Pengumumannya mendadak ada, mendadak hilang gitu kan. Betul, betul. Ya gitu deh. Jadi kayaknya kita udah pasang kuda-kuda nih mau maju lagi, tiba-tiba PSBB, tiba-tiba di off lagi Iya, kan gitu. betul. Nah, itu dia tuh ya Mas ya. Nah, kita malam ini masih mau ngelanjutin yang kemarin nih Mas. Yang kemarin rasanya 1 jam nggak cukup itu loh. Ini jangan-jangan nggak cukup juga nih. Nah, kayaknya begitu kayaknya. Nanti akan ada part-part yang berikutnya. Ya, nah, kemarin ini kan kita membahas soal seperti biasa ya Mas, berjualan online ya. Kalau ketemu Mas Tommy itu kan mukanya udah muka jualan online gitu ya. Padahal udah pakai belangkon.
Ngono ya. Itu terus bukan menunjukkan menjadi Gatot Kaca loh ya, tetepan. Nah, Mas, malam ini kan kita mau membahas lebih detail nih ya. Jualan online secara Facebook, khususnya adalah Facebook Live yang lagi hits nih ya. Ya, betul. Nah, Mas, boleh dong Sebetulnya nggak dimulai hits dulu juga nih. sih. Oh gitu ya, sebenarnya Oke. hits juga. Terus apa dong? Ya, apa namanya, sebenarnya itu salah satu fitur Facebook yang apa namanya cukup powerful ya. Jadi tanpa belajar yang aneh-aneh gitu ya, belajar aneh-aneh tentang ilmu internet marketing, yang SEO lah, kata kunci lah, segala macam, itu banyak yang menggunakan siaran langsung ini untuk jualan gitu kan. Dan memang Oh, kebanyakan oke. mak-mak sih, ya, kebanyakan mak-mak. Dan untuk di Indonesia sendiri itu siaran langsung atau Facebook Live ini itu baru marak di tahun-tahun 2019. Ya, padahal negara-negara tetangga tuh kayak Brunei, Vietnam, Malaysia dan sekitarnya yang masih ASEAN itu sudah mulai dari dulu seperti itu. Dan mereka jualan apa aja di sana. Ada Oke. jualan kosmetik, ada jualan perhiasan, ada jualan aksesoris dan macam-macam lah, bantal, macam-macam. Nah, di Indonesia tuh Hmm. baru mulai ramenya 2019 nih. Oke. Sampai Jadi sekarang, sebenarnya sampai sekarang. agak-agak late ya. Udah agak-agak late gitu ya Ya, hitnya ya. ya betul. Tapi emang powerful Oke. sih, powerful banget. Nah, seberapa powerful apa nih? Boleh dijelasin dulu nggak Mas sebenarnya Facebook Live itu ya terutama ya kalau Facebook mereka udah dijelasin ya. Kalau Facebook Ya, Live ini sebenarnya fitur yang seperti apa sih atau gimana sih cara kerjanya? ya. Siaran langsung ini jadi gini, di apa seluruh sosial media konten yang dulu sempat bagus itu kan berupa desain gambar ya. Jadi karena orang Indonesia itu 80% visual. Jadi kalau kita misalnya bikin postingan, jangan cuma teks aja nih, jangan cuma tulisan aja, tetapi setidaknya diiringi dengan ada gambar ya, karena orang akan lebih tertarik melihat gambar. Nah, sekarang mulai 2019-an itu orang-orang mulai suka dengan konten-konten yang berupa video. Nah, untuk itu ke apa namanya peluang tersebut ditangkap juga oleh sosial media, Facebook, Instagram gitu kan. Mereka menyediakan live. Jadi salah satu fiturnya itu adalah siaran langsung atau live seperti itu. Bahkan YouTube pun akhirnya ketika Facebook mempunyai fitur ini siaran langsung, dia juga bikin YouTube streaming gitu. Sehingga sama-sama bisa live secara live. Kemudian perkembangan berikutnya adalah di marketplace. Marketplace sekarang ada siaran langsungnya juga dan itu ternyata juga bisa menambah apa namanya orang datang ke tokonya dia gitu di marketplace karena Oh. kan ya kita siaran langsung nih kayak kita sekarang nih siaran langsung kemudian saya misalnya jualan jam nih ya kan kita bisa langsung review kan oh nih jam mereknya ini kecanggihannya apa saja seperti itu. Nah ini kan apa ya mengurangi meminimalisir rasa tidak percaya dari calon pelanggan kan. Masa ini aku mau nipu tapi wajahku kelihatan banget seperti ini kan nggak mungkin banget. Mau nipu kok narsis ya? Mau nipu tapi narsis itu kan luar biasa itu seperti ipunya kan. Nah itu salah satu Iya. faktor yang disukai di sana. Kemudian berkembang lagi TikTok. Nah TikTok itu jadi ajang promosi yang luar biasa banget. Ya dan Oke. TikTok itu banyak teman-teman yang menggunakan TikTok itu mendapatkan apa namanya mendapatkan leads itu keren banget dari sana banyak banget dan sekarang konten yang sangat disukai kalau yang urusannya sama bisnis itu adalah konten-konten tutorial. Nah ini aku lagi belajar juga Contohnya apa? tentang TikTok nih ya Oh tutorial ya, misalnya oke. apa namanya cara memasak air misalnya kayak gitu. Oke. Cara Ya memasak air itu tutorial udah termasuk bisnis lah. tutorial loh ya. Tutorial-tutorial bisnis lah, misalnya cara membuat akun Facebook yang baik, terus bagaimana apa optimasi Instagram dan sebagainya. Apapun itulah tentang bisnis atau motivasi diri juga bisa. Bagaimana caranya kita nggak gampang mood ya gitu-gitulah. Ya Ya. konten-konten tutorial apapun itu gitu. Jadi Itu keren sekarang di banget sih. TikTok itu juga udah mulai berkembang ya, bukan hanya kayak dulu joget-joget gitu aja tuh ya Mas ya. Betul, nggak joget-joget juga gitu. Ya ada sih Jadi yang
tergantung Aha. segmennya. Kita mau menggunakan TikTok untuk apa? Kan sekarang kalau kalau kita apa namanya menggunakan Facebook kan ada iklannya TikTok tuh, TikTok for Business gitu. Ya, Nah, itu mm-mm, tinggal mm-mm. tinggal bikin aja gitu. Oke, oke. Nah, itu tadi kita bahas sekilas dulu tentang TikTok. Nanti kayaknya tuh abis ini nih ya. Nanti kalau enggak Belum, apa belum. namanya nggak buka part lagi. Ya Aku kan? lagi Nah, belajar oke. sih, lagi belajar. Wah, itu dia. Berarti nanti setelah belajar ilmunya wajib dibagi lagi nih di sini. Iya, gampang sih kalau TikTok tidak ada. Sekarang sih algoritmanya masih bagus banget ya. Artinya kita nyari follower tuh masih mudah gitu. Cari mudah. Oke, oke. Masih karena dia masih lagi happening banget ya, Mas ya. Betul, betul. Masih istilahnya kayaknya masih dijajaki juga dari manajemennya gitu. Oke, oke. Nah, kita balik lagi nih ke Facebook Live tadi ya, Mas ya. Hmm, Nah, oke, Facebook Live tadi kan sebenarnya berarti fungsinya kan lebih kita memberikan trust yang lebih untuk ke customer nih ya. Dengan adanya wajah kita yang udah muncul, terus berarti kita kan bisa memperiksa secara live nih, memperiksa barangnya secara live. ya, ya. Nah, Ya, itu kan berarti jadi meningkatkan ah, kepercayaan ya. betul. Salah satunya itu. Mm. Nah, Nah, kemudian banyak mm-mm, juga nih, Mbok, mm-mm, teman-teman yang sekarang aktif di siaran langsung ini karena mm-mm. salah satu fitur Facebook yang boleh hard selling itu adalah siaran langsung. Nah, siaran langsung Oke. sendiri itu durasi maksimalnya 4 jam. Dan Mhm. kita bisa nge-share siaran langsung kita ke grup-grup yang memang mau kita tembak gitu. Dan Secara sekarang, langsung ya. betul, dan Mhm. sekarang banyak sekali grup-grup yang menyediakan tempat untuk siaran langsung. Dan di situ adalah Oh. tempat berkumpulnya calon-calon pembeli atau mungkin ada yang mau jadi reseller, ada yang mau jadi Mhm. agen, dan seterusnya. Itu banyak Mhm. sekali sekarang. Jadi ya Mmm. aku lihat perkembangannya tuh orang udah nggak apa namanya, udah nggak belajar yang seperti dulu ya. Wah, aku belajar kata kunci, aku belajar langsung aja Mhm. ngomong. Nah, masalahnya bagaimana nih menghadapi kamera nih, ya kan? Bagaimana kita Ya, betul. akan membuat topik hari ini aku ngomong apa ya kayak gitu-gitu. Mhm. Itu Nah, PR berikutnya ketika menggunakan siaran langsung. berarti sebenarnya untuk menggunakan Facebook Live ini kan cukup mudah ya, Mas. Cukup mudah, Mm, maksudnya nggak perlu kayak kita mempelajari kayak algoritma dan lain-lainnya. Nah, berarti ya, yang justru jadi PR itu adalah subjeknya atau objeknya nih ketika ada di depan kamera harus seperti apa gitu kan, yang dipelajari kan seperti itu. Nah, betul, itu betul. sebelum ke situ nih Mas, kalau seandainya kita apa namanya mau Facebook Live, baiknya, oh yang kasih pertanyaan sabar dulu ya. Nah, kalau kita nih ya, seandainya kita punya akun pribadi, Facebook Mm-mm, pribadi, karena kan kebanyakan Facebook itu adalah digunakan secara pribadi. Nah, betul. sedangkan untuk Facebook Live itu kan kebanyakan memang untuk bisnis ya, Mas. Mm-mm. Seandainya itu dilakukan di Facebook pribadi, itu related nggak, Mas? Cukup, maksudnya cukup akan kasih engagement yang bagus nggak? Ya, kalau sebenarnya nggak ada masalah sih. Ya, jadi sebetulnya sekarang pun Facebook personal atau Facebook profil kan juga banyak yang digunakan untuk jualan. Nah, Mm-mm. memang tinggal nanti kalau misalnya apa namanya teman-teman kita di Facebook yang sekarang kita punya itu pasti akan terganggu sih, karena kan loh ini kok malah orang seneng apa seringnya siaran langsungnya tentang jualan gitu. Nah, kalau Mm-mm. saran saya sih sebaiknya kita bikin akun khusus yang nanti digunakan untuk siaran langsung. Seperti itu. Dan tentunya Oh, karena jadi kita mengandalkan mm-mm. siaran langsung, nggak usah terlalu banyak teman juga di akun yang baru ini. Oh gitu. Nanti terus banyak Iya. yang nonton nggak, Mas? Kalau seandainya masih akun baru, terus tiba-tiba kita bikin Facebook Live gitu. Nah, kita kan nanti bisa gabung di grup-grup yang tadi dibolehkan mengadakan siaran langsung kan. Jadi nanti Oh, pemirsa kita tuh dari di sana gitu. Nah, ya. masalahnya adalah ini masalah lagi nih. Ketika siaran Masalah terus langsung nih saya. namanya juga orang Indonesia, orang hidup kan penuh masalah ya. Ketika kita pertama kali tentunya jangan berharap penontonnya banyak dong. Mm-mm. Karena orang kan masih ini siapa sih gitu kan. Nah, ketika mungkin kita juga belum apa namanya mahir dalam berbicara, belum bisa apa menampilkan keterangan dari produk dengan baik kan tentunya orang masih ini siapa sih gitu. Ya. Nah,
Kemudian apalagi ketika kita memang niatnya mau jualan, tapi hari ini siaran langsung, besok enggak. Besok siaran langsung, besok enggak. Nah, kontinuitas atau konsisten itu juga dibutuhkan supaya nanti akhirnya lama-lama penonton kita banyak seperti itu. Nggak bisa kita baru buka nih, baru mulai terus, wah saya pengen ada 100 orang yang nonton, loh kamu siapa gitu. Seorang artis aja nih, artis aja awal-awal yang nonton sedikit loh. Ya, Kayak itu gitu. ini ya. Kalau kita nama bekennya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kenalan dulu lah ya. Betul. Kenalan dulu, mengenalkan diri, mengenalkan bisnisnya. Nah, berhubungan sama itu nih Mas, pas ada yang nanya banget. Algoritmanya gimana ya Mas supaya yang nonton live kita itu rame? Kayak tadi nih Algoritmanya berarti nggak kan. ada. Mm-mm. Algoritma siaran langsung tuh nggak ada. Yang jelas durasi Atau maksimalnya mungkin 4 ini jam. caranya biar yang nonton kita tuh rame gimana? Ya, kita pertama sebelum siaran langsung tuh kita gabung di grup-grup yang memang mau kita masuki. Nah, grup ini juga penting ya, grupnya harus relevan dengan jualan kita. Jangan semua grup jual beli kita masukin seperti itu. Ya, tapi memang Oke. kalau siaran langsung kita cari aja apa namanya grup-grup yang bisa memperbolehkan kita siaran langsung di sana. Memang kebanyakan sih grup jual beli. Atau misalnya kita menemukan orang yang sedang siaran langsung dan dia pemirsanya banyak. Sebetulnya kita bisa apa namanya tuh di postingan siaran langsungnya dia. Misalnya kita lihat, oh ini 20 kali dibagikan. Kita klik aja tuh 20 kali dibagikan, ya nanti akan muncul grup-grup yang dia ikuti ya. Kita bisa nyontek dia juga. Nah, seperti itu. Oh, dia itu bisa. bisa dilihat ya? Bisa Itu dilihat. Tapi asalkan kita sudah berteman ya. Oh, oke. Berteman. Itu ngeliatnya di bagian mana tadi, Mas? Kan kalau di bawah postingan tuh kan ada like, komen, terus dibagikan gitu kan. Nah, biasanya ada keterangan tuh postingan ini dibagikan berapa kali. Itu diklik aja bagian itu. Nanti dia akan muncul tuh grup-grup apa yang dia ikuti itu, dibagikan ke grup-grup mana. Itu kita bisa nyontek juga seperti itu. Nah, yang penting itu dulu. Nah, habis itu ya konsisten. Jadi kita nggak usah ngelihat, duh kok baru satu ya. Terus aja gitu. Terus aja, besok ulangin lagi. Terus kalau bisa di awal-awal sehari itu tiga kali live. Misalnya kita mulai dari 1 jam dulu. Nah, seperti itu. Karena kebanyakan dari kita tuh, Mas, aku sudah live tapi nggak ada yang nonton. Kamu udah live Terus berapa baper kali? ya? Nah, itu masalahnya. Itu nggak boleh sama sekali baper. Ya namanya baru pertama kali kan. Seperti itu. Karena aku pernah nemuin gini, Mbak. Ada orang tuh 3 jam. 3 jam dia live, kemudian penontonnya tuh antara 200 sampai 300 penonton. Kira-kira apa yang membuat dia betah 3 jam ngomong? Nggak ngomong terus sih, nggak ngomong terus. Tapi dia betah siaran langsungnya 3 jam. Kira-kira apa? Tebak dulu dong. Karena Dia banyak yang betah loh, nonton 3 terus jam. jadi interaktif. Nah, selain itu? Apalagi ya, mungkin dia membahas topik pembahasan yang memang dia senang dan dia kuasai. Enggak, dia jualan Atau dia aksesoris curhat wanita. mungkin malahan. Kalau curhat kan nggak kerasa. Curhat kan nggak ada yang ini nimpalin. Dia jualannya Apa tuh, tuh Mas? ini aksesoris wanita. Cuan. Banyak yang beli. Oh, oke. Nah, Jadi pada saat itu akhirnya- langsung pada interaktif beli ya? Iya. Jadi aku tanya nih, aku kepo. Kak, mau tanya boleh gitu. Itu kakak bisa sampai betah 3 jam, kemudian pemirsanya sampai 200 orang lah kira-kira. Itu gimana sih kok bisa seperti itu? Ya dari situ karena saya mendapatkan keuntungan yang bagus, pembelinya banyak seperti itu. Terus waktu awal-awal gimana kak gitu kan? Di awal-awal nggak ada yang nonton mas gitu. Loh, Itu kok bisa setelah berapa betah lama gitu? tuh, Mas? Ya sekitar 1 sampai 2 bulan sih. Oke, 1 sampai 2 bulan dengan durasi tiap hari ya mungkin ya, continue ya. Ya 3 jam setelah dia banyak apa peminatnya gitu loh. Di awal-awal ya mulai dari setengah jam, kemudian begitu mulai banyak yang tertarik,
dia tingkatkan menjadi 1 jam seperti itu. Jadi step by step gitu. Jadi yang apa namanya, ya aku pernah juga lihat artis, ya di awal-awal dia nggak ada yang nonton. Padahal artis loh. Padahal artis siapa yang udah nggak kenal namanya gitu ya. Iya. Nah, Gitu. Jadi terus kita kalau Mas, mau itu harus jangan baper. ya jadi nggak boleh baper ya. Mas, tadi kan kita ngomongin soal grup nih ya, sedangkan grup itu kan banyak banget ya. Grup jual beli juga banyak banget. Di luar jual beli juga banyak banget ya kan gitu. Ini kalau kita mau ngeliat nih, cara ngeliat grup yang baik ini, itu dilihat dari jumlah yang dia join. Karena pertama kali kita mau gabung grup itu kan pasti kelihatan tuh ya, followersnya ataunya berapa gitu kan. Nah, itu Ya, dilihat dari jumlah yang join atau yang banyak posting interaksinya. nah kalau kita lihat di grup kan kita lagi nyari grup nih, ya misalnya saya nembak kota tertentu, grup jual beli Jakarta gitu. Ketikkan aja di Facebook grup jual beli grup jual beli Jakarta, nanti munculnya apa aja. Kan nanti ada informasi di situ, postingan perharinya berapa, cari yang banyak. Artinya apa? Itu grupnya aktif gitu loh. Jadi kita jangan cari yang tidak ada informasi seperti itunya. Kalau jumlah member sih tidak bisa jadi patokan ya. Karena kalau seandainya membernya banyak tapi ternyata grupnya nggak aktif, sama aja dong ya, berarti nggak ada interaksi di situ kan. Betul, betul. Dan itu kan banyak banget tuh. Grupnya sih ada 10.000 orang tapi nggak aktif. Jadi dilihat aja, dia ada keterangannya sih di bawah, misalnya grup jual beli apa namanya fashion gitu. Di bawahnya nanti ada 3.000 postingan per hari. Nah, itu kan bagus tuh. Jadi dibandingin aja jumlah follower jumlah membernya sama jumlah postingan perharinya berapa gitu. Oke, tapi kita lebih mengacunya kepada jumlah postingan ya, Mas? Betul, itu artinya grupnya tuh ada yang mantengin gitu loh, ada yang nonton kalau ada yang posting. Walaupun dia nggak nge-like ya. Nah itu nanti pintar-pintarnya kita membawakan diri gitu. Karena orang zaman Walaupun sekarang mungkin kan yang di gitu situ Kak. ini ya, di situ dalamnya teman-temannya semua gitu mungkin ya. Se-RT itu suruh masuk semua. Akhirnya rame. Ya nggak tahu juga. Karena sekarang tuh begini, misalnya saya punya YouTube nih, terus kok YouTube saya nggak nambah ya subscribernya. Tapi sebenarnya orang itu seneng dengan postingan saya gitu. Terlihat dari jumlah like-nya yang ada gitu kan. Tapi subscriber memang nggak nambah. Karena orang sekarang itu, kayak aku seneng sama Panji Petualang nih. Tapi aku nggak jadi subscribernya dia. Aku seneng sama The Hakim. Tapi aku nggak subscribe dia. Yang penting aku udah inget, oh kalau mau nonton Panji ya udah ketikin aja Panji. Apalagi algoritmanya si YouTube kan, aku sering nonton apa itu ya juga akan muncul di situ. Instagram juga gitu sama. Oh aku senang sama postingannya ini ya. Paling postingannya aku save, tapi aku tidak follow dia gitu. Cuman aku save aja, nanti ketika aku butuh ya aku buka save-nya itu. Seperti itu. Jadi kita jangan terlalu ini loh, mindset kita, waduh kok follower saya sedikit, subscriber saya sedikit, yang nonton saya sedikit, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, yang penting kamu terkenal. Tuh. Intinya itu ya. Sekarang nggak bisa ngandelin. Pernah sih juga Simbok tuh ada informasi juga gitu. Jangan pernah ngandelin subscriber, jangan pernah ngandelin followers. Yang penting adalah kamu terkenal. Nanti sakit hati kalau terlalu ngarepin ya kan. Gak ada yang nonton kan sakit hati gitu. Iya benar-benar. Katanya kayak gitu tuh karena sekarang udah mulai bergeser ya Mas. Kalau dulu kan orang rame-rame nih nyari followers terus pengen jadi. Ada satu kebanggaan tersendiri ketika kita memfollow orang tertentu. Tapi kayaknya orang sekarang tuh pada gengsi-gengsi. Katanya gitu sih ya. Nggak mau kelihatan follow padahal kepo. Ya sebenarnya bukan gengsi sih. Tapi memang aku nggak butuh follow gitu. Tapi yang penting aku butuh kontenmu. Sekarang kayak gitu Kak. Jadi ya kita sebagai mungkin konten kreator atau kita sebagai yang lagi jualan, ketika kita posting nggak ada yang like nggak ada masalah gitu. Yang penting tuh dibaca. Ya, tapi bagaimana kita tahu bahwa postingan kita dibaca? Ya serahkan aja sama yang di atas. Kalau aku sih gitu. Aduh, itu rahasia ilahi dong berarti kalau kayak gitu. Nanti nggak terukur dong. Loh, iya, karena kita nggak pernah bisa menentukan itu kan. Jadi kalau di kami itu ada istilahnya set and forget.
Jadi posting lupakan. Kita nggak pernah tahu nanti postingan mana yang akan membawa pelanggan banyak seperti itu. Sama kayak kita Apa tadi, berdoa set kan, and forget ya? ya set and forget. Kayak kita berdoa kan, kita nggak pernah tahu doa kita yang mana yang dikabulkan kan gitu. Tapi kita kan terus berdoa hal yang sama tiap hari. Gitu. Doa yang keberapa kita nggak pernah tahu. Ya kan? Kalau bisa Ya. diukur gitu, kita nanti jadi orang sombong, Kak. Iya, benar. Memang kita sekarang nggak bisa sih mau mengandalkan seperti itu. Nggak Berapa kali bisa. juga Simbok ketemu orang juga seperti itu. Nah, Mas, ini ada yang nanya nih dari ayam kodok underscore Jakarta gitu ya. Katanya jualannya frozen food tapi Facebook Live-nya memasak. Kira-kira bisa mengundang penonton nggak ya? Secara tema live-nya berbeda dengan dagangannya, dengan jualannya. Ya bisa dong. Jadi kan apa namanya itu masih relate sama dagangannya kan. Nah, justru yang menarik adalah kalau aku pribadi emang nggak pernah bisa masak nih. Ini kan masalah. Kemudian supaya gampang, aku beli frozen food dong. Dan ternyata frozen food itu kan sebenarnya mudah ya, tinggal masukkan ke wajan selesai. Tapi kalau aku yang melakukan tuh nggak enak gitu. Nah artinya itu ada beberapa, mungkin juga problem ini dirasakan oleh beberapa orang gitu. Cuman mungkin dia gengsi kan, wah aku nggak usah komplain lah gitu kan. Nah tapi dengan adanya tip, misalnya memasaknya justru dari bahannya dari frozen food itu kan membantu. Oh supaya ini mendapatkan rasa yang enak walaupun ini adalah frozen food harus begini. Nah itu kan membantu. Ya itu malah bagus banget konten kayak gitu. Jadi sebenarnya Berbagi konten resep juga bagus. Nah, konten yang bermanfaat yang mungkin dia bisa educated ya, bukan hanya yang selalu hard sell yang bilang, guys ini aku lagi punya ini nih, nggak selalu yang seperti itu Betul. juga ya. Betul. Nah itu nanti di apa namanya mungkin di setelah beberapa lama gitu kan orang udah kenal nih. Ya pasti akan nanya ya, ada nggak yang ini, yang apa yang kemarin masih ada nggak, yang bumbu ini masih ada nggak? Ya biasanya seperti itu sih pengalaman. Ya, jadi awal-awal berarti tadi termasuk tips juga tuh ya, awal-awal ketika melakukan Facebook Live, berarti bagusnya yang edukatif, katanya itu soft selling ya, Mas ya. Untuk Betul, kenalan dulu, betul, baru nanti betul. kita bisa hard selling ya gitu. Mm-mm. Jadi Ya itu bagusnya seperti tips-tips itu. juga ya. Ya namanya juga kan kita lagi kenalan, masa lagi kenalan langsung beli beli dong gitu, mana orang mau gitu ya. Ya Kan kita makanya itu. harus kenal dulu, mesra dulu ya. Iya ya kita pamerin dulu lah. Oh nih saya punya apa namanya jilbab kainnya ini, kita punya banyak motif. Jadi di background kita itu ya barang dagangan biasanya kayak gitu. Bahkan kemarin tuh pernah nemuin anak kecil, jadi dia jualan boneka gitu. Itu juga laris manis gitu. Oh Jadi ya. dibantu sama mamahnya. Jadi yang cerewet tuh si kecil ini, si anak kecil ini gitu. Yang mana lagi Karena Kak? Oh yang ini habis yang gitu. Keren sih. justru dari pelakunya ya kayak gitu. Nah itu berarti tipsnya itu ya bisa di highlight juga ya, soft selling ya. Jadi nggak selalu hard selling ya. Kayak Simbok hari ini juga soft selling nih. Kita live Instagram tapi belakangnya jualan. Yo, Jangan lupa ya dicek Simbok Mus Indonesia. Oh tetep ya. Nah ini setelah berapa lama baru kita hard selling, jangan lupa ya dicek di Instagramnya di Simbok Mus Indonesia. Ya. Ada di atas sini ya. Ada di atas ya ini ya, boleh dipilih. Oke, Mas, balik lagi nih ke Facebook Live ya. Kalau di Instagram Live itu kan kita bisa langsung lihat engagementnya, Ya, kemudian impressionnya berapa. Kalau di Facebook Live sebenarnya bisa nggak seperti itu? Apa ada reportingnya gitu setelah kita Facebook Live? Dulu ada kayak semacam dashboardnya gitu. Tetapi dashboard tersebut dihapus karena pernah sempat nanyain sih ke teman-teman Facebook Indonesia ya karena yang mengakses itu sedikit. Karena memang tidak di apa announce gitu kan, jadi orang nggak ngerti. Nah kalau aku kan karena sering dipanggil jadi narasumber ya aku harus terus ngulik kan. Oh ini kok ada menu ini ya. Nah buat narasumber tuh bagus banget karena kita bisa melihat seluruh dunia nih orang lagi live apa gitu. Bahkan di Indonesia tuh aku bisa ini di daerah misalnya di daerah Banyuwangi itu nanti ada titik biru. Nah, titik biru itu menandakan ada yang live di situ. Nah, ini orang ini lagi live apa sih? Nah, dari situ aku belajar tuh. Nah, tapi karena jarang ada yang mengakses
menu itu, fitur itu ya akhirnya dihapus. Apalagi memang Oh. fiturnya berat juga sih, karena dia kan menampilkan seluruh dunia yang lagi live tuh apa aja. Nah di situ kelihatan nih, Mbok. Misalnya si Mbok lagi live nih, terus aku intip kan, itu nanti ada pemirsanya tuh kelihatan, pemirsanya tuh dari mana aja sih gitu, itu kelihatan tuh. Oh, Seperti sebenarnya bagus itu banget ya seru, berarti ya untuk kita. Nah, bagus. sebenarnya bagus ya untuk kita tahu Bagus. pasarnya gitu kan, pasarnya ada di mana yang paling tertarik untuk nonton gitu ya. Betul, betul. Nah, tapi ya udah dihapus gitu kan. Terus ada lagi salah satu fitur Facebook tuh ada artikel atau catatan di Facebook juga mau dihapus nih nanti 31 Oktober. Sayang banget sih, karena itu bagus Hmm. banget untuk muncul di halaman Google gitu. Tapi memang orang nggak aware gitu. Orang tuh nggak ngerti fitur itu, akhirnya dihapus nih sama Facebook. Karena Padahal mungkin buat kurang buat tereducated ya, alirannya. Mas. Betul, alirannya buat aliranku itu bagus banget, itu artikel yang sangat powerful sebetulnya. Karena Hmm. bisa muncul di Google gitu loh. Oke, nah, nah itu berarti kan kebijakan soalnya ya Mas, kebijakan-kebijakan dari sana ya, mau gimana lagi gitu kan. Berarti Betul, kalau untuk sekarang itu secara kita mau Facebook Live, kita nggak bisa ngelihat ya seberapa nggak bisa. interaksinya. Hanya yang selama ini Simbok lihat itu kan adanya ada berapa tayangan gitu ya. Ya, nanti kalau diukur secara pribadi adalah nanti interaksi yang masuk, misalnya berupa komen kan. Kak, yang ini Mm-mm. berapa? Kalau dikirim ke sini bisa nggak? Nah, nanti akhirnya lama-lama itu yang akan menandakan tuh di situ. Seperti itu. Makanya kenapa harus Oke. paling tidak kita main di 10 grup dulu. Nah, nanti di situ Mm. diamati, oh pas join di grup ini ada responnya sekian, yaitu kita pribadi sih yang mengukur seperti itu. Jadi apa namanya? Tapi memang prosesnya memang mungkin di masing-masing orang beda ya, Mhm. tergantung kita rajin siaran langsung atau enggak gitu. Karena sekarang yang Mhm. tidak ada orang yang sendirian jualan sesuatu gitu. Ya Mhm. kan semua orang jualan barang yang sama, apapun itu, betul nggak Iya. sih? Mm-mm. Iya. Jadi nanti yang rajin yang menang gitu aja udah. Ya tetap aja ya secara kompetitifnya ya mana yang kuat gitu ya Betul. maksudnya. Karena Mm-mm. perbedaan antara Instagram Live dan Facebook Live itu ketika Facebook ada komen yang masuk dia akan tetap bertahan menjadi komen ya. Kalau di Instagram kan hilang. Hilang, betul. Kalau di Facebook Betul. sebenarnya kita lebih lebih beruntungnya untuk dipakai karena komen-komen yang nanya nih mungkin kalau ada yang nggak sempat dijawab dia masih ada di komen Mm-mm. dan masih bisa dijawab secara setelah Facebook Live-nya selesai gitu ya Betul. Mas. Betul sekali. Nah, Ya itu. apa sih Mas kelebihan Facebook Live lagi nih selain itu tadi dibandingkan sama mungkin Instagram Live atau live di e-commerce dan lain-lainnya? Nah, prinsip dasar dari algoritma Facebook itu adalah Facebook mengumpulkan orang-orang dengan minat sejenis. Nah, ketika Mm-mm. kita apa namanya jam terbangnya tinggi di Facebook Live dan misalnya saya tuh selalu membahas tentang aksesoris wanita karena jualannya itu gitu kan. Nah, Mm-mm. nanti si algoritmanya Facebook ini akan membaca dan di Mm-mm. Facebook itu kan ada yang namanya Facebook Watch. Jadi itu Ya. isinya video-video gitu kan. Nah, si Facebook akan merekomendasikan kita yang membahas aksesoris wanita ke orang-orang yang Mhm. juga menyukai aksesoris wanita, gampangnya gitu lah. Tapi Oke, itu jadi setelah jam sebenarnya sudah terbangnya terukur tinggi ya. ya. Heeh. Nah, itu biasanya dicapai setelah berapa lama tuh, Mas? Maksudnya ada nggak Ya, tolak ukur tersendiri yang kita bisa seandainya nih Simbok masih pemula ya, pasti kan kita harus pasang mm, target dong. Nah, targetnya kalau aku mau seperti itu tuh harus berapa lama atau harus berapa kali continue-nya gitu. kalau berapa lamanya nggak bisa ditentukan karena misalnya nih kita yang sehari sekali sama kita yang sehari 5 kali kan bakal beda. Mm-mm. Nah, tergantung kitanya kuat berapa kali gitu kan. Karena misalnya yang jual aksesoris wanita juga banyak kan. Nah, kita juga bisa Mm-mm. ngintipin nih, misalnya ke grup aksesoris wanita atau ke fanpage aksesoris wanita gitu kan. Kita Mm-mm. lihat nih orang-orang ini yang jualan aksesoris wanita postingnya berapa kali sehari gitu. Nah, kita Mm-mm. minimal juga harus sama sama mereka seperti itu kan. Jadi kalau kalau Ya. misalnya kita apa namanya? Kita mau mengukur situ agak sulit memang di siaran langsung ini. Tapi ya tetap Hmm. aja jalan terus konsisten lah kacamata kuda lah gitu.
Kacamata kuda. Oke, sebelum kita Iya. pembahasan berikutnya, saya say hello dulu dong ya Mas. Kayaknya lagi banyak banget nih fansnya Mas Tom yang hadir nih ya. Halo, selamat malam buat yang teman-teman Inter Indobis yang sudah hadir malam ini, atau buat kawan Simbok yang lagi mampir ke sini, atau malah sama temennya Mas Bro nih yang lagi mampir malam ini ke sini. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa teman-temannya se-RT diajak ke sini semua biar rame. Katanya ada yang kangen tuh. Kangen live Instagram bareng. Kangen Yo, live bareng Facebook lagi itu. Siapa tuh Mas Tom itu? ya. Ini Kang Dani dari Jepang. Wah, Kang Dani dari Jepang. Aku kayaknya sering ketemu deh kalau kita lagi live, Iya, ini kalau lagi beliaunya. streaming. Halo Kang Dani, salam kenal dari Simbok ya. Oke, Mas, tadi aku tertarik sama yang kata-kata watch nih ya. Ada Facebook Watch. Nah, Hmm, kalau kita hmm. Facebook Live itu ya, setahu Simbok itu kan kita bisa ada fitur yang watch together tuh. Nonton Ya, bersama. ya, ya, ya. Nah, seberapa efektif sih Mas sebenarnya ketika kita live, terus habis itu kita live-in lagi nih, nonton bersama lagi. Itu fungsinya sebenarnya kan untuk ke grup ya, atau gimana? Ya, itu sih untuk mengundang teman-teman yang lain supaya nonton kan. Tapi kan kalau Mm-mm. misalnya nontonnya nonton jualan kan nggak lucu kalau ke teman-teman. Nah, mendingan kalau kita memang siaran langsungnya memang tujuannya untuk jualan, mending ke grup jual beli Mm-mm. aja atau forum jual beli di Facebook seperti itu. Sekarang banyak sih Hmm. grup-grup yang boleh boleh siaran langsung kapanpun tanpa syarat apapun gitu dan yang apa namanya yang siaran langsung pun banyak di sana. Nah, ini Hmm. ada cerita nih, cerita dari Mm-mm. murid kelasku kan. Jadi dia itu produksinya celana pendek dan setelah belajar 2 hari, ya waktu itu offline ya, belum COVID karena, Mm-mm. nah terus beliaunya memutuskan hanya untuk Facebook Live aja. Terus beliau itu membuat 5 akun Mm-mm. lagi baru. Nah, itu setiap dia siaran langsung itu di-share ya, di-share kemana-mana Di-share gitu. sama 5 Terus akun ini ya. ya, ke 5 akun juga ke grup-grup. Jadi masing-masing akun ini punya grupnya sendiri-sendiri yang berbeda-beda gitu. Jadi kan Oke. semakin banyak apa Mm-mm. jangkauannya, makin Mm-mm. luas jangkauannya seperti itu. Kemudian Mm-mm. dibantu sama suaminya juga nge-share lagi gitu. Nah, Mm-mm. akun dia sendiri itu cuma 300 orang, tapi sekarang beliau yang tadinya kalau orang yang beli itu cuma seputaran Jepara karena di wilayah Jepara dan paling banyak tuh Lusin. Sekarang Mm. udah Kodi mainnya gitu. Udah sampai Wow. Bengkulu, sampai Papua dan sebagainya itu dari siaran langsung aja. Mhm. Kayak Jadi gitu. sebenarnya Nah, seefektif itu ya, maksudnya secara langsung. Mas, aku tadi masih ada belum gambaran loh. Kita live dari forum jual beli, ya kan gitu. Artinya gini, hmm, berarti satu, kita syaratnya kan berarti harus gabung dulu nih ke forum jual beli itu. Berarti kan iya, gitu ya. iya. Terus kedua kalinya, berarti kita live-nya itu setelah masuk di forum jual beli, atau kita live dulu nih dari Facebook kita, baru dilingin ke sana. Kita siaran langsung di grup kita, di akun kita aja, tapi nanti di-share Mm-mm. ke grup-grup tersebut gitu. Oh, oke. Ada Itu dua kalau sih, kita... ada dua opsi. Mm-mm. Ada dua Mm-mm. opsi. Jadi kita bisa siaran langsungnya di Facebook kita, terus di-share ke grup-grup yang kita ikuti. Yang kedua, kita juga bisa apa namanya siaran langsung di grup tersebut gitu. Tapi kalau saya sih sarankan yang opsi pertama aja supaya kita bisa masuk ke banyak grup. Karena kalau yang dari grup tuh agak susah di-share keluar seperti Oke, itu. jadi tetap kita Facebook Live-nya dari tempat kita, tapi nanti setelah itu Iya, share-nya berarti kan setelah selesai ya. ya setelah selesai. Oke, setelah selesai baru kita share ke grup-grup yang memang kita tuju, gitu kan ya Mas ya. Nah, Betul sekali. sama juga nggak Mas Atau kalau enggak ketika gini, apa? apa Mhm. namanya ketika akun kita apa namanya kita lagi siaran langsung nih kan kita punya punya 5 akun lainnya jadi kita punya 6 akun sebetulnya. Nah, 5 akun ini kan Mhm. berteman dengan akun kita yang pertama ini. Nah, Mhm. ketika kita nonton kita kan bisa nge-share nih, kita bisa nge-share pakai 5 akun ini seperti itu. Jadi Yang pas nonton kita atau benar-benar yang yang nonton. hostingnya? Oh, yang nonton. Oke. Ini kan kita pakai yang akun A nih, akun A kita Mhm. secara langsung di akun A. Sementara yang B, Mhm. C, D, E, F ini kan udah jadi teman juga, padahal ini punya kita Ya, sendiri. betul.
Nah, ketika nonton itu kita bisa nge-share loh. Oh, Jadi itu bisa penontonnya bisa di-sharein. nge-share. Bisa di-sharein lagi Heeh. dan itu bisa ke grup-grup gitu ya, Mas? Bisa, bisa. Oh, oke. Kalau Misalnya Facebook Live, lima, lima akun yang jadi temannya ini masing-masing 10 grup kan ada 50 grup. Kita live di 50 grup gitu. oke. Ya, sudah ada gambaran nih berarti nih. Tadi kayaknya masih peteng gitu ya. Mas, terus ini nih, kalau seandainya kita kayak Instagram Live, ini kan kita hanya bisa berdua. Kalau Facebook Live, Ya, apa bisa juga kita interaksi juga atau hanya sendiri? ya kalau di versi PC atau laptop itu siaran langsung cuma bisa satu. Dulu versi HP itu kita bisa ngundang teman sampai 3 orang lah Mm-mm. gitu. Tapi juga fitur Mm-mm. itu dihapus, sudah dihapus. Oke. Nah, tapi ada kita bisa menggunakan software tambahan. Jadi kita bisa mengundang maksimal 6 orang kalau nggak salah. Kalau yang gratis ya, Hmm. kalau yang berbayar itu bisa lebih dari 6 orang. Jadi Oh. 6 orang ini bisa apa namanya kayak kita waktu itulah. Itu kan aku Mm-mm. ngundang pakai tampilannya kan beda gitu. Nah, itu aku Mm-mm. pakai aplikasi lain yang bisa digunakan untuk menunjang siaran langsung di Facebook. Apa tuh, Mas, Tapi kalau namanya aplikasinya? namanya StreamYard, StreamYard itu streamyard.com. yang free ya, maksudnya yang free dan bisa dipakai sampai 6 orang. Ya, ya itu free dan berbayar. Kalau yang free tentunya ada logo StreamYard-nya. Oh, oke. Kalau yang berbayar dia fiturnya lebih bagus lagi. Hmm. Nah, berarti 300 sebenarnya kalau ribuan sih. cukup terjangkau ya, Mas. 300 ribuan sebulan. Nah, karena di kurs kan ya kita 300 ribuan. Hmm. Oke. Nah, itu secara sistem kerjanya susah nggak, Mas? Kalau kita dari software seperti itu, kemudian kita masuk Gampang. di-linkin ke Facebook Live-nya. Gampang banget. Bahkan kita bisa live di YouTube juga Oh, menggunakan StreamYard itu itu. Ada bisa pilihannya. dipakai Kita juga ya. mau bisa. Kita mau ke koneksi ke YouTube atau ke Facebook itu nanti ada pilihannya seperti itu. Dan yang jelas Hmm. tampilannya terus fitur-fiturnya juga bagus sih. Misalnya kita Lebih bagus ya. punya apa namanya punya video gitu kan, punya video opening itu bisa Mm-mm. diputar di sana kayak gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya dia bisa lebih apa ya, interaktif ya, Mas ya. Bisa lebih interaktif Betul, maksudnya dibandingkan dengan Instagram ya. betul. Kalau Instagram kan cuma hanya 2 aja nih kayak gini. Nah, Iya, dua sebenarnya pun kita nggak bisa ini kan, nggak bisa share screen kan. betul. Bisa, Mas, tapi untuk handphone tertentu. Nah Yang iya, merek Apple Croa itu. nah Itu iya, bisa share screen. Nah, itu. Ya memang apa namanya? Mungkin Facebook Live itu masih belum terlalu tereducated ya untuk masyarakat kita, padahal sebenarnya benefitnya banyak. banyak banget. Terutama buat jualan tuh keren banget. Nah, Sekarang kalau orang jualan, jualannya pakai itu. kalau jualan sendiri nih, Mas, kalau jualan sendiri itu lebih efektif mana nih? Lebih efektif kita sendiri terus langsung, ini loh yang Simbok lihat kan, biasanya kayak gitu. Ini loh ada ini barang ini gitu, atau kita lebih ke interaktif kan? Yang beberapa Simbok lihat, satu dia langsung hard selling kayak gini. Kedua, dia jualan dengan bagi-bagi hadiah. Banyak tuh, Mas, kan yang kayak gitu kan. Ayo duitnya dikipas-kipas nih di sini. Ayo buruan ini sambil duitnya dikipas-kipas, kalau nggak sambil LM-nya dipamerin gitu kan yang jadi hadiahnya. Atau yang ketiga, justru kita bikin live untuk seperti apa? Kita interaktif kayak gini nih, mungkin 3 orang, 4 orang, tapi kita jualan nih gitu. Ya tiga-tiganya bagus, ya tiga-tiganya bagus. Tetapi yang banyak sekarang adalah yang nomor satu. Jadi memang dia sendirian, bisa dia sendiri, bahkan mungkin ada timnya seperti itu kan. Di Kudus sudah jalan sih, jadi beberapa produsen jilbab di Kudus itu dia apa namanya salah satu tugas adminnya adalah siaran langsung seperti ini. Jadi jualan langsung dia di belakangnya, backgroundnya adalah produk-produknya mereka gitu. Jadi mereka jualan sendiri, tidak interaktif seperti ini. Nah kalau yang interaktif mungkin lebih ke bidang jasa kali ya. Jadi kita siaran langsung, tapi kita mungkin mengundang testimoni dari pelanggan seperti itu. Jadi pelanggannya diajak interaktif Jadi seperti interaktif ini, yaitu gitu ya. seperti itu. Jadi jauh lebih menarik. Misalnya aku jualan pelangsing seperti itu. Nah, aku mau wawancari Simbok nih, gimana setelah beberapa hari menggunakan atau apa namanya
mengikuti jadwal pola makan dari kami. Ini cerita gini kan jadi ini apa namanya? Jadi orang Lebih oh iya real ya ya. gitu. Heeh. Terus kan misalnya nih ya, Simbok kan ada masalah dengan apa namanya mah. Nah setelah mengikuti pola makan gimana? Jadi nggak langsung ke produk kan itu sebetulnya. Tapi ingat karakter nomor 2 orang Indonesia kepo. Wah itu dia. Dia pakai Iya apa sih? benar. Dia pakai apa sih gitu. Benar. Memang kita tuh orang Indonesia tuh emang benar-benar kepo. Jadi gimana kita si konten kreator ini sebenarnya membuat apa Gitu. konten yang berfaedah. Jadi keponya pada berfaedah Betul. gitu loh. Betul. Iya Aduh, betul. setuju banget tuh ya sama Mas Tommy. Mas, terus nih Mas, oke kita bicara Hmm. lagi soal Facebook Live. Tadi kan kita udah bicara nih secara kita gabung grup, terus ikuti siaran langsung yang algoritmanya, maksudnya algoritma, yang dia tuh dibagikannya banyak ya kan. Terus ketiga tadi kita bisa bikin tips soft selling dulu, bikinnya awal-awal, baru nanti bisa diselingin dengan hard selling. Terus habis itu ada lagi jangan baper, karena nggak mungkin awal-awal kita akan dapat interaksi yang banyak, ya kan gitu. Karena Betul, karakter, betul. mungkin karakter orang Indonesia, tadi kalau Mas Tommy bilang nomor 2, kalau Simbok bilang nomor 3 adalah maunya instan. Maunya 2 kali di atas instan. Aduh, maunya 2 kali di atas instan ya, tapi effortnya Nggak ada. nah itu dia, aduh gawat ini. Nah itu dia tuh ya, soalnya banyak banget kayaknya masyarakat Indonesia yang di PHP gitu ya, apalagi yang WFH ini nih, tiba-tiba ada iklan yang muncul tuh di handphone, kita lagi baca apa di Google, tiba-tiba iklannya muncul, Anda mau dapat duit banyak dengan rebahan di rumah. Loh, siapa yang nggak mau coba Mas? Rebahan di rumah Ya dapat itu duit. apa namanya kelemahan dari apa ya dari teman-teman kita lah, mudah terpukau Mbok ya kan. Gumunan. Kayak aku misalnya alhamdulillah habis praktek ini aku langsung dapat 50 juta gitu, langsung yang inbox banyak tuh Padahal belum tentu. langsung. Pernah tuh. Nah, itu aku juga punya pengalaman tuh, Mas. Boleh cerita sedikit ya? Aku juga pernah punya Boleh. pengalaman tuh kayak gitu. Tadinya aku juga suka baca kayak gitu. Ini real nggak ya? Ini nggak ya gitu. Terus waktu itu aku tanya tuh, kenapa kamu bikin status ini? Apa ini beneran? Kalau beneran, aku boleh dong dikasih tipsnya gitu kan? Kan dia bikin status tuh gini, menuju ke 1 miliar sebulan gitu. Siapa yang nggak mau coba, Mas? Ya kan, akhirnya aku nanya dong, dan dia hanya bilang, oh itu hanya doa, jadi doa yang aku titipkan di Facebook gitu. Nah, akhirnya aku mencari positifnya adalah, oh berarti ketika dia posting itu banyak banget kan yang komen, dan aku coba dong itu, aku posting itu dan beneran loh, ternyata emang bener ya, orang Indonesia tuh suka sama yang hal seperti itu ketika kita Udah bikin menuju 50 kontrak atau menuju 100 juta gitu. Waduh, udah itu kerjaan ini apa gitu, emang begitu sih. mudah terpukau gitu, terus ya mudah terpukau dan males, tidak mau kerja keras gitu ya, susah sih. Emang sih ya, emang itu lagi jadi agak PR aja, maunya instan 2 kali lagi ya, 2 kali lebih cepat instannya, tapi 2 kali effortnya nggak mau. nggak ada. Nggak mau Itu capek. dia. Nggak mau capek Tapi ya. emang kita Oke. diajarinya kan gitu Mbok, dulu kan kita diajarinya gitu, teori ekonomi kan, ingat kan? Ya. Dengan usaha sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang Prinsip sebesar-besarnya, ini kan ekonomi, sesat sebetulnya. Itu prinsip sesat ekonomi itu. yang sebenarnya salah itu ya. Sebenarnya Iya, begitu loh. Dan kita dulu diajarinya sesat kayak gitu. itu. Betul. Oke, Mas, Ya, balik lagi nih kita ke Facebook Live ya. Kalau di Instagram Live itu kan kita juga bisa lihat insight jam ya. Orang kira-kira ya, tuh ya. lagi rame-ramenya tuh jam berapa. Udah diapalin tuh ya pasti Jumat jam 7 malam. Wah, berderet tuh story-nya live semua. Iya benar. Kayak gitu. Nah, Jumat jam 7 malam, terus nanti habis itu Sabtu jam 11 siang atau Minggu jam 1 siang. Wah, pasti banyak banget tuh gini ya. Nah, kalau di Facebook sendiri bisa nggak Mas kayak gitu? Bisa, bisa. Nah, sebenarnya itu juga dari jam terbang kita kan, karena nanti masing-masing produk kan akan berbeda. Nah, tinggal kita amati aja, oh ternyata respon terbanyak tuh di jam ini. Ya kan, respon terbanyak di jam ini. Nah, itu kita catat tuh.
Terus kita coba nih melenceng dari jam itu, apakah respon tetap banyak atau tidak gitu kan. Jadi itu semuanya kalau sekarang sih udah nggak ada jam efektif ya. Apalagi sekarang di masa pandemi ini orang lebih banyak memegang HP seperti itu. Ya kan, artinya ya memang 24 jam nanti ya. 24 jam. Nah, artinya nanti yang memang paling rajin itu nanti akan bisa membuat kita itu tampil di atas terus gitu loh, Mbak. Nah, itu yang jarang kita ketahui. Jadi, kalau misalnya di sosial media, dalam apapun lah, nggak usah siaran langsung ya, itu saya sarankan sih rajin posting. Supaya apa? Supaya kita terlihat, gitu kan. Dan Rajin jangan sampai, posting, oke, biar kita terlihat di atas terus. Tapi itu akan menjadi spam betul. nggak, Mas, sebenarnya? Nah, itu kalau spam kan berarti tergantung apa yang kita sampaikan dong. Kalau misalnya kita melulu jualan atau jualan nggak apa-apa sih jualan, soalnya yang menggunakan secara langsung itu jualan semua. Nah, tinggal bagaimana kitanya kan. Ya kan ada tuh yang jualan daster tuh dicoba-cobain, jadi dia minggir sejenak terus ganti. Ah, ini gimana? Nah, itu ada pergerakan-pergerakan yang tidak monoton cuman di depan layar megangin HP, Ya. nulis orderan seperti itu. Jadi bagaimana cara kita membawakannya nanti seperti itu aja sih. Tidak Tapi spam sebenarnya sih, nggak wong itu apa-apa ya? akunnya kita sendiri kok. Iya, spam menurut orang lain gitu maksudnya. Ya, enggak sih, karena Nah, kan kita di share-nya kan memang ke grup-grup yang senada gitu. Dan di situ orang semua siaran langsung. Nah, akhirnya nanti oke. orang yang masuk ke sana tinggal memilih mau yang mana gitu. Ini kok orangnya kayaknya jutek nih, males ah. Nah, itu juga jadi pertimbangan loh. Gitu Ada ya. juga orang yang menilai dari itu, padahal produknya bagus mungkin kan, tapi ternyata yang Tapi secara membawakan kan pembawaannya. kayaknya, iya, Nah, itu nanti jadi pembahasan sendiri tuh ya, karena itu kan larinya terus akhirnya ke copywriting, public speaking ya kan. Akhirnya larinya ke situ semua. ya, Itu nanti belajarnya setelah ini ya, dan nanti dicolekin lagi lah ya sama Ibu Eni Kwan. Kalau kita mau ditarik lagi untuk yang iya betul betul. selanjutnya. Nah, Mas Bro, ini apa nggak kerasa loh ya, aku udah ditandain aja dari tadi. Tinggal 10 menit, 10 menit gini. Udah gini-gini ya. Iya, udah gini-gini terus, udah digituin, nggak kerasa. Padahal ya namanya kalau cerita kayak gini lah, ini ya sebenarnya kelebihan dari Facebook Live juga, karena Facebook Live bisa sampai 4 jam ya. Instagram Live itu cuma Betul, 1 jam. Ya padahal 1 jam kita kalau betul. ngobrol kayak gini kan udah rasanya cepet banget gitu kan. Iya betul. Nah itu, Mas, apa namanya tadi, kita balik lagi nih ya ke Facebook Live sebelum kita mengakhiri semuanya nih. Kalau tadi kan udah disebutkan nih beberapa tipsnya, terus habis itu udah dikasih tahu juga sebenarnya yang baik itu seperti apa. Yang ini mau Simbok tanyain sebenarnya soal kontinuitas nih. Karena tadi kan Mas Bro bilang semakin kontinu maka nanti postingnya akan semakin di atas terus nih. Iya Ya kan? iya. Nah itu maksudnya dalam artian kontinu itu apakah itu setiap hari dilakukan sehari sekali, atau sehari ritmenya bisa berapa kali, atau idealnya seminggu bisa berapa kali? Ya setidaknya konsisten ya, minimal banget tuh sehari sekali dan itu terus Di menerus jam tanpa yang sama? berhenti. Ya, di jam yang sama. Di jam yang sama. Jadi nanti kan setelah kita menemukan pola, ya sudah diasah terus di bagian itunya gitu. Artinya apa? Jadi Kita tidak bisa berhenti. Karena kebanyakan dari kita itu kan rajinnya 2 minggu, liburnya 3 bulan kan kayak gitu. Sementara aduh senang banget aku istilah itu. intinya gini, Mbok. Sebelum kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, jangan berhenti. Udah itu. Oke. Setelah Jadi mendapatkan misalnya pengen dapat 20 juta. Dapat nih 20 juta. Terus mau di-up berapa? Oh, saya mau dari 20 juta mau 30. Ya sudah terus gitu. Jadi semakin naik gitu. Jadi sebelum mendapatkan hasil yang kita jangan berhenti inginkan, gitu jangan ya. berhenti. Betul. Dan itu sah-sah aja ketika Facebook Live dilakukan setiap hari. Yang penting adalah konsisten di Gak jam ada yang masalah. sama. Konsisten di Betul. jam yang sama ya. Jadi lama-lama orang mungkin apal ya, oh orang ini nih ya, oh Simbok nih kalau lagi Betul. live nih pasti jam 9 sampai jam 10 atau jam berapa orang lama-lama apal ya. Betul sekali. Dan jangan lupa pulsanya diisi. Itu yang paling penting, kuota ya tolong gitu ya. Oke banget tuh. Mas Tommy, aku udah ditandain lagi Ya. nih. Tadi 10 sekarang 5.
Nggak kerasa emang ya. Nanti kita ketemu lagi. Mas, sebelum Oke. akhirnya kita tutup nih, ada tips-tips dulu nggak atau pesan-pesan seperti biasa buat teman-teman yang mau memulai untuk jualan online di Facebook Live? Ya, sebenarnya tipsnya mudah aja ya, mudah aja. Yang pertama mulai aja gitu ya, dan kedua jangan baper, karena ini penting banget nih. Ketika kita baper, dipastikan 99% akan berhenti. Sementara kita hashtag besok butuh makan. Nah itu yang hashtag besok butuh makan tuh yang digedein tuh. Kemudian Besok butuh cuan. hashtag butuh bayar cicilan, karena cicilan tidak bisa dipending ya kan. Aduh, Tagihan ya bener. listrik nggak bisa pending, tagihan Bener-bener. telepon nggak bisa dipending, tagihan anak sekolah nggak bisa dipending. Jadi Dan itu semua nggak bisa silahkan, pakai BLT dan BPJS. betul. Itu Aduh, dicatat iya, tuh. iya, iya, betul, betul. Nah, jadi Oke, lanjut, lakukan semampu teman-teman semua. Kalau memang belajar, silahkan amati atau berguru ke orang-orang yang kompeten. Seperti itu aja sih. Pokoknya jangan berhenti sebelum mendapatkan hasil yang teman-teman inginkan. Dah, itu aja. Oke, jangan berhenti sebelum mendapatkan hasil yang diinginkan. Setelah mendapatkan hasil yang diinginkan, tambah lagi Tingkatkan. keinginannya. Betul. Nah, betul. biar kamu nggak pernah berhenti untuk produktif. Yes. Betul ya Mas ya? Aduh. Betul banget. Terima kasih banget, ya ampun. Selalu seru ya kalau aku ketemu sama Mas Bro tuh selalu seru dan selalu seru, selalu happy, ilmunya juga gampang banget untuk dimengerti, sharingnya enak banget. Terima kasih banget Mas Bro. Alhamdulillah, sama-sama, thank you. Ya, semoga sehat selalu dan semoga nanti kita Amin. ketemu lagi ya di pembahasan yang berikut-berikutnya. Sampai Oke. jumpa lagi, bye-bye. Dah. Ya, oke. Tadi kita sudah membahas, seru ya, membahas tips and trick Facebook Live bersama dengan Mas Bro Tommy. Dan banyak banget tipsnya, walaupun diselingi dengan cerita, tapi highlights-nya tetap dapat kan ya, bahwa semua itu dilakukan harus dengan konsisten. Konsisten itu artinya dilakukan setiap hari. Bisa nggak? Bisa dong. Bisa karena biasa. Biasa karena dilakukan setiap hari. Nah, kalau yang Simbok dengar nih, kalau kita mau merubah kebiasaan adalah lakukan itu selama 21 hari berturut-turut. Ya. Katanya sih begitu loh secara psikologis dan itu sudah dibuktikan sama beberapa orang ya. Kita kalau mau merubah kebiasaan apapun itu, minimal lakukan selama 21 hari. Nanti itu akan menjadi pola pada akhirnya yang biasa untuk dilakukan. Jadi kalau nggak melakukan itu kayaknya ada yang kurang gitu loh ya kan. Nah, itu tadi sudah 1 jam ya Simbok ngobrol sama Mas Bro Tommy. Semoga nanti bisa bermanfaat dan kalau buat teman-teman yang masih mau nanya juga, boleh langsung nanti nanya ke komen, nanti bisa langsung di tag tuh ke Mas Tommy-nya biar bisa langsung dijawab atau kamu boleh DM, oke? Di page-nya Inter Indobis itu ada akunnya Mas Tommy. Nah, nanti di follow juga. Jangan lupa juga ya follow aku di simbok.ikapramesti dan juga subscribe Simbok di Simbok Mus Indonesia yang ada di YouTube. Jangan lupa karena di situ juga banyak informasi yang bermanfaat, banyak insight yang bermanfaat. Buat teman-teman yang mau jualan, yang mau direview sama Simbok, boleh banget ya mampir-mampir dulu ke Instagramnya Simbok, mampir dulu ke YouTube-nya Simbok, dan kamu boleh nanya-nanya langsung di situ di DM atau di komen, oke? Sampai jumpa lagi, kita nanti di sesi-sesi Inter Indobis yang berikutnya. Kalau kamu mau tahu apa lagi sih ya setelah ini, Inter Indobis mau bahas apa lagi? Nah, pantengin terus chatnya di Inter Indobis. Karena Orbis ini obrolan bisnis yang bagus banget dan rutin dilakukan oleh Inter Indobis. Oke? Jadi buat kamu, tetap sehat, tetap semangat. Jangan pernah menyerah seperti tadi ya kata Mas Bro Tommy, jangan berhenti sebelum keinginan kamu tercapai. Kalau sudah tercapai, tambah lagi keinginannya biar kamu tetap produktif dan terus berkarya. Oke? Sukses terus, bye-bye.